Dugaan sementara sumber api kebakaran Glodok Plaza ada di lantai 7 dan 8 yang merupakan diskotek. Meski terdengar ledakan, penyebab belum diketahui hingga saat ini. Hingga Rabu tengah malam 150 personel dan 27 unit tim pemadam dikerahkan. Dari 9 lantai gedung Glodok Plaza ada 3 lantai terdampak kebakaran, yakni di lantai 7, 8, dan 9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan menjelaskan belum ada korban luka teridentifikasi dari kebakaran ini. Ada 3 unit fire stick sama Bronto Skylife 1 unit. Nah kemudian anggota juga masuk ke dalam dengan menggunakan breathing apparatus dan peralatan APD lengkap. Jadi kita berupaya dua-duanya agar tidak terjadi perambatan. Pak, suara ledakan yang Bukan, jadi ledakan ini kita juga belum tahu, tapi yang pasti kan Plaza Glodok ini tempat jual elektronik ya, barang-barang elektronik. Nah itu apakah gas, apa tabung gas? Sejak dini hari sejumlah korban berhasil dievakuasi tim penyelamat. Bagaimana situasi terkini dan upaya pemadaman di Glodok Plaza? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, selamat pagi. Apa upaya yang kini dilakukan oleh tim penanggulangan kebakaran dan penyelamat? Selamat pagi Mario, untuk saat ini upaya dari pemadam kebakaran terus melakukan pemadaman api begitu, karena memang hingga saat ini masih ada percikan api yang terlihat. Dan kalau misalnya dari pandangan mata ini memang tidak ada api yang terlihat dari luar, tetapi tadi dari tim pemadam kebakaran ada 2 tim pemadam kebakaran yang menggunakan skylift untuk melihat bagaimana situasi dan juga kondisinya di dalam. Nah, kalau Anda lihat ini adalah lantai 7 dan juga lantai 8 yang saat ini tengah difokuskan untuk dilakukan pemadaman. Nah, ada salah satu, maksud saya ada 2 tim pemadam kebakaran yang berada di atas dan ini sedang melakukan penyemprotan dengan tenaga tinggi karena tadi sebelum disemprot ini dari 2 petugas melakukan pemecahan kaca. Nah, pemecahan kaca ini dilakukan untuk melihat bagaimana situasi dan kondisinya di dalam, untuk melihat apakah masih ada percikan api atau tidak. Jika memang ada percikan api, maka akan disemprot menggunakan tenaga tinggi. Nah, ternyata memang masih ada percikan api sehingga untuk penyemprotan ini dilakukan. Kalau Anda melihat juga, Mario dan juga saudara, untuk gedung di Glodok Plaza lantai 7 dan juga lantai 8 ini memang sebagian besar dilapisi dengan kaca begitu. Nah, ini juga yang menjadi kendala dari pemadam kebakaran untuk bisa memadamkan api. Kalau kita lihat kan dari kebakaran ini sudah terjadi sejak malam tadi. Bahkan upaya pemadaman ini sudah dilakukan hampir 8 jam begitu. Dari jam 10 malam atau 22 waktu Indonesia Barat hingga saat ini masih terus dilakukan. Sehingga untuk ada strategi khusus untuk bisa melakukan pemadaman yang hingga saat ini masih terus diupayakan. Saat ini memang dari Plaza Glodok sendiri masih steril, artinya memang untuk masyarakat sendiri juga masih belum ada yang boleh beraktivitas. Dan beberapa jalan menuju ke Glodok ini juga ditutup, Mario dan juga saudara, sehingga untuk pemilik toko ataupun juga masyarakat dari karyawan sendiri ini juga saat ini masih belum boleh membuat toko ataupun juga melakukan aktivitas di sini. Total hingga saat ini Mario dan juga saudara ada 47 unit kendaraan atau maksud saya unit mobil kebakaran, lalu juga setidaknya ada 200 orang personel pemadam kebakaran yang juga dikerahkan. Untuk pemadam kebakarannya ini memang shifting begitu ya, mengingat dari tadi malam ini sudah melakukan pemadaman, hingga saat ini juga masih melakukan pemadaman, artinya memang cukup menguras tenaga agar tidak kelelahan atau antisipasi agar tidak kelelahan, maka dari pemadam kebakaran ini dilakukan shifting untuk bisa bergantian bekerjanya begitu. Dan kalau kita lihat juga Mario dan juga saudara, di sini ada mobil pemadam kebakaran, ada jenis mobil pemadam kebakaran yang biasa kita lihat, lalu juga ada skylift, ada juga yang bisa kita lihat tadi yang digunakan oleh 2 pemadam kebakaran untuk menyemprotkan air ke dalam gedung menggunakan tenaga tinggi. Ini adalah fire stick begitu. Skylift maksud saya, maaf. Ada skylift, ada fire stick, sehingga ini juga diupayakan untuk bisa
diusahakan untuk bisa mengupayakan api lebih padam lipat. Tapi untuk korban sendiri, Mario dan juga saudara, semalam memang sudah dievakuasi 9 orang untuk dievakuasi dan keadaannya untuk sampai saat ini selamat. Tetapi untuk korban lainnya ini masih belum bisa dipastikan karena untuk saat ini memang fokus dari pemadam kebakaran adalah memadamkan api terlebih dahulu. Jadi nanti kami akan terus memantau bagaimana perkembangan di Glodok Plaza. Balik ke Anda, Mario. Ya Abel, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah bisa dipastikan di dalam gedung sudah tidak ada lagi korban dan juga bagaimana situasi lalu lintas di sana yang bisa Anda sampaikan pada kita? Iya, untuk korban memang belum bisa dipastikan, Mario dan juga saudara. Tapi yang jelas 9 orang ini sudah dievakuasi semalam, ada di lantai 7 dan juga di lantai 8. Ada 1 orang perempuan dan juga 8 laki-laki. Ini sudah dievakuasi, sebelumnya dilarikan terlebih dahulu ke rumah sakit dan juga unit kesehatan terdekat begitu. Tapi karena kesehatan dari mereka ini dinyatakan sehat dan bisa dipulangkan, maka mereka pulang. Dan tetapi untuk saat ini proses dari yang sedang dilakukan oleh pemadam kebakaran fokusnya ini adalah memadamkan api. Jadi memang belum bisa dipastikan apakah korban ini akan bertambah atau tidak. Jadi kami akan pantau terus bagaimana perkembangan dari kebakaran dari Glodok Plaza dan harapannya adalah tentu saja ini segera bisa padam agar masyarakat juga bisa kembali beraktivitas dan juga kita bisa melihat apa saja temuan yang ditemukan oleh 2 petugas yang saat ini tengah berusaha untuk memadamkan api dan masuk ke dalam gedung. Balik ke Anda, Mario. Terima kasih Abel Insani untuk laporannya. Utamakan kehati-hatian dan selamat bertugas kembali.